Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenankan saya Dimas Akbar Widianto SH, selaku kuasa hukum tergugat Tuan Andi, pada hari ini menyampaikan kesimpulan akhir atas perkara ini. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan, dimulai dari penyampaian gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat kedua belah pihak, hingga pemeriksaan saksi-saksi, maka dengan hormat saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang mulia Majelis Hakim, pertama, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan objek tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan nilai transaksi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, telah terbukti bahwa tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah dan lalai melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah meskipun telah diberikan tenggat waktu 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Ketiga, terbukti bahwa penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan mengirimkan 2 kali somasi, namun tidak pernah mendapat penyelesaian atau upaya pemenuhan prestasi dari pihak tergugat. Keempat, alasan bahwa tergugat belum memperoleh pinjaman bank terbukti tidak dapat dijadikan alasan pembenar, sebab menurut hukum perdata, keadaan tersebut bukan merupakan alasan pembebasan kewajiban atau penghapusan wan prestasi. Kelima, akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian ekonomi dan kesempatan karena tanah tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan sesuai rencana. Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang mulia, berdasarkan fakta tersebut, kami mendasarkan argumentasi hukum pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. 1. Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai setelah diberikan peringatan atau somasi, dan dalam perkara ini tergugat telah 2 kali disomasi. 2. Pasal 1243 KUH Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat wan prestasi. 3. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dengan demikian, seluruh dalil hukum dan fakta yang terungkap menguatkan posisi penggugat. Yang mulia Majelis Hakim, bukti surat yang telah diajukan penggugat berupa perjanjian jual beli tanah, bukti pembayaran uang muka, serta 2 surat somasi. Telah membuktikan dengan sempurna unsur wan prestasi, tergugat tidak mampu menghadirkan bukti sah maupun alasan hukum untuk membenarkan kelalaiannya. Oleh karena itu, alat bukti yang sah dan keterangan saksi telah memperkuat dalil gugatan penggugat sepenuhnya. Berdasarkan seluruh uraian fakta, hukum, serta penilaian alat bukti di atas, maka dengan ini, melalui Yang Mulia Majelis Hukum, kami memohon agar 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi
dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dan membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat. Atau apabila tidak dilaksanakan, menyatakan perjanjian jual beli batal demi hukum dan objek tanah kembali menjadi milik penggugat sepenuhnya. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Kelima, apabila majelis memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Yang mulia, demikian kesimpulan ini kami ajukan sebagai penghormatan kepada proses hukum dan sebagai bagian dari pihak penggugat untuk menyampaikan argumentasi akhir. Semoga Yang Mulia diberikan kebijaksanaan dan keadilan dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.